Tambah ada. Tambah lah kita nampak jangan kenapa. Kalau kita ada dengan kita aja. Nanti lah kita yang ini tu juga tu. Ini sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu bapak penonton YouTube Mirsa Family. Sekarang kami berada di Bukit Keranjang, di sumber mata air yang airnya akan kita bawa ke Jorong Balai Tinggi, Jorong Lembang, Jorong Pasar dan Jorong Tembulun, Nagari Koto Gadang, Koto Anau. Jadi program Kotaku telah mulai dilaksanakan. Di awal video pembukaan sudah ibu bapak lihat, sudah mulai kegiatan memecah batu untuk bahan pembuatan bak penangkapan air dan bak penyaringan air. Jadi kebetulan sekarang saya berada di lokasinya bersama kakak Onderus Datuk Bagindo Sati. Biar saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah Ketua KAN Nagari Koto Gadang Koto Anau. Beliau juga adalah kader PAN Kabupaten Solok, dan sekaligus beliau adalah Ketua LKM, yaitu Ketua KSM. Jadi dalam program ini yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fisiknya di lapangan yaitu adalah KSM. Jadi beliau sendiri adalah Ketua KSM. Sekarang kita mulai beberapa pertanyaan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan program Kotaku yang dibawa oleh Ibu Atari Gauti Ardi, yakni beliau seorang anggota Dewan DPR Pusat, DPR RI. Jadi beliau menghantarkan kegiatan tersebut untuk Nagari Koto Gadang Koto Anau, yang mana kita sebagai kader dari Partai Amanat Nasional, partai pemenang pemilihan pada pilkada di Kabupaten Solok kemarin. Jadi alhamdulillah kita sebagai anak nagari mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Atari Gauti Ardi yang merupakan Sri Kandi Kabupaten Solok, yang memperjuangkan aspirasi Kabupaten Solok di DPR RI Pusat. Jadi beliau sudah cukup banyak berbuat untuk Kabupaten Solok, sesuai dengan bukti nyata yang kita saksikan di beberapa nagari di Kabupaten Solok. Program-program beliau sudah beliau luncurkan. Jadi sekaitan dengan program yang ada di Kota Anau, beliau juga meluncurkan beberapa program. Yang ini salah satunya adalah program Kotaku dengan anggaran dana 1 miliar. Jadi program Kotaku yang untuk Nagari Koto Gadang Koto Anau kita manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Nagari Koto Gadang Koto Anau, yaitu air bersih. Karena air bersih ini sangat diimpikan dan diharapkan sekali oleh masyarakat Nagari Koto Gadang Koto Anau, yang terdiri dari 12 jorong, dan beberapa jorong yang disampaikan tadi ada 7 jorong yang belum mendapatkan air bersih. Jadi kita aliri dengan program Kotaku ini. Dan untuk jorong yang lain sudah dapat melalui program Pensimas. Jadi yang 7 jorong ini masih ketinggalan, kita upayakan dengan program Kotaku ini. Jadi program Kotaku ini kegiatannya melalui beberapa proses. Ini tentu dari awal kita bentuk kepengurusannya untuk melaksanakan kegiatan, kita bentuk LKM, kita bentuk KSM. Dan inilah prosesnya nanti yang berjalan untuk sampai bisa kita laksanakan ini. Dan kita juga melakukan proses pembebasan lokasi dengan pemilik lahan.
Jadi aturan administrasi yang sudah ditetapkan dan etika untuk pelaksanaan kegiatan kita laksanakan di Nagari Kota Gadang Kota Anau. Jadi ini kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai pada hari pemancangannya pada hari Jumat. Jadi sekarang sudah hari ketiga. Nah, jadi seminggu hari ketiga. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini kita bermohon kepada Allah dan minta dukungan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mendukung kegiatan ini sukses dan lancar sampai akhir kegiatan ini. Dan air ini bisa dinikmati bersama. Jadi rahmat yang diberikan oleh Allah menjadi berkah untuk kita bersama. Terima kasih Bapak Ondirus Datuk Gindo Sati yang telah menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada kita semua mengenai program Kotaku ini. Jadi kebetulan saya sendiri juga koordinator LKM. Saya sendiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Atari Gauti yang telah ikut memikirkan Nagari Kota Gadang Kota Anau dengan begitu banyaknya program yang telah beliau berikan ke Nagari Kota Gadang Kota Anau. Nantinya seluruh kegiatan tersebut akan saya buktikan nanti dengan beberapa buah video untuk masa yang ke depannya. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan ini akan saya liput semuanya. Begitulah bentuk terima kasih saya sebagai putra Nagari Kota Gadang Kota Anau kepada Ibu Atari Gauti yang telah ikut memikirkan Nagari Kota Gadang Kota Anau. Dan semua itu tidak lepas dari perjuangan beliau sendiri, Bapak Ondirus Datuk Gindo Sati, untuk melobi Ibu Atari Gauti melalui kedekatan pribadi beliau. Jadi mungkin itu sedikit wawancara kita. Nanti video ini akan saya lanjutkan dengan proses yang berlangsung pada hari Minggu pertama ini. Sekarang hari Minggu, jadi kita ambil video di beberapa lokasi nantinya karena kegiatan sudah dimulai juga di Jorong Yange untuk penggalian pipanya. Juga telah dimulai kegiatannya di Jorong Yange, satu lagi pembikinan bak penampungan ya Kak Indo, reservoirnya. Jadi videonya kita lanjutkan. Kita cukupkan dulu wawancaranya sampai di sini. Kita tutup. Mungkin ada tambahan dari Kakak Ondirus Gindo Sati, dipersilahkan. Terima kasih. Jadi dari program Kotaku ini sesuai dengan teknis yang sudah dibuat perencanaan kegiatan, jarak tempuh yang akan kita tempuh dengan program Kotaku ini dengan membawa pipa sepanjang 5,2 kilo. Jadi 5,2. Mulai dari intake nanti kita bikin reservoir satu di Ayange, setelah itu baru dengan pipa sambungannya sampai ke bawah. Dan perencanaan di Kapulau Banda juga ada satu reservoir. Jadi kita gunakan 2 reservoir untuk penampungan, nanti baru dialirkan sampai ke rumah-rumah di Jorong Timbulun, Jorong Balai Tinggi, Jorong Lembang dan Jorong Pasa, termasuk dengan Jorong Purai. Jadi yang masih ketinggalan ada 2 jorong, yakni Jorong Panta dengan Jorong Ayange. Tapi Jorong Ayange langsung dengan kegiatan ini bisa karena kita melewati Ayange, di Ayange pun ada dialiri dengan air Kotaku ini. Jadi programnya juga sudah digabung dengan program Pisau. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini lebih kegiatan kita lebih lancar dan merata untuk seluruh jorong mendapatkan aliran air bersih hendaknya. Dan program ini yang menempuh jarak 5,2 kilo ini sudah mulai kita lakukan. Ini sudah hari yang ketiga. Hari ketiga kita melaksanakan kegiatan program Kotaku ini. Jadi program Ibu Atari ini cukup banyak beliau membawa ke Sumatera Barat, khususnya untuk Kabupaten Solok dan kabupaten yang lain. Salah satu programnya Kotaku, yang kedua ada program Pisau, yang ketiga ada program P3A TGI, yang keempat ada program BSPS. Jadi itu sudah berjalan di Kabupaten Solok ini. Alhamdulillah untuk kita Nagari Kota Anau kita sudah dapat program itu. Jadi mulai beliau melaksanakan kegiatan peluncuran program ini dari 2020 dan 2021. Jadi sekarang adalah tahun yang kedua. Mudah-mudahan sampai 2024 ini akan tetap berlanjut karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan kita di Kota Gadang Kota Anau ini khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya sangat mengharapkan sekali program-program yang seperti ini. Karena negara kita
kalau dilihat negara kita kaya, tapi sumber daya alam dan sumber daya manusianya cukup banyak. Cuman dana untuk menggarap itu, di sana kita kekurangannya. Jadi kita mohon kepada Ibu Atari Gauti Ardi sebagai perwakilan masyarakat Sumatera Barat untuk dapat membawa program sebanyak-banyaknya ke Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Koto Gadang Koto Anau khususnya. Karena di Koto Gadang Koto Anau daerahnya cukup luas, ini ada sebanyak 12 jorong. Jadi yang sekarang kita baru tersentuh dengan ini baru untuk 5 jorong baru. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita masih tetap bermohon kepada Ibu Atari Gauti Ardi untuk dapat lebih meningkatkan pembangunannya untuk Kabupaten Solok dan Sumatera Barat, khususnya Koto Gadang Koto Anau. Jadi kami atas nama masyarakat Koto Gadang Koto Anau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Atari Gauti Ardi yang telah memperhatikan negari kami dengan program-program pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Mudah-mudahan perbuatan Ibu ini dibalasi oleh Allah dengan amalan yang lebih banyak lagi. Dan semoga Ibu tetap sehat dan tetap bisa berkarya, berbuat untuk masyarakat Sumatera Barat. Akhir kata kami sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancaranya kita tutup dulu sampai di sini. Videonya akan kita sambung di proses yang telah berlangsung pada hari ini. Nanti kita sambung videonya di Jorong Yange. Sekarang kita berada di Jorong Tabek Lacu. Yuk, makasih. Terima kasih. Jadi yang di depan kita ini kita saksikan bersama, ini adalah sumber air di Bukit Keranjang di Jorong Tabek Lacu, Kenagarian Koto Gadang Koto Anau. Jadi sumber air ini karena ini adalah merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, jadi kita manfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan kita bersama. Jadi sumber air ini cukup besar, debit airnya cukup besar juga. Ini ada beberapa titik. Jadi dari titik air yang keluar ini nanti kita bikin bak intake penampungan air. Jadi penampung air kita satukan, nanti kita saring sesuai dengan teknis yang disampaikan oleh pengawas teknis dan yang perencana. Ini nanti kita teruskan dengan pipa. Pipa yang kita pakai di sini adalah pipa 4 GI dan pipa 3. Jadi ini dari bak intake penampungan air ini kita bawa ke bak reservoir yang ada di air panas Yange. Jadi dari sana nanti disambung lagi pakai pipa sampai ke Palo Banda, juga ditampung oleh satu bak reservoir. Baru dialiri ke rumah-rumah masyarakat nantinya. Ya Ibu Bapak semuanya, sekarang kita lihat nih para tukang sedang memecah batu untuk mempersiapkan bahan pembikinan baknya. Jadi kebetulan batu sangat banyak di sini. Di posisi kita berdiri sekarang rencana buat bak penampung air Kak? Ya, ini penampung air kita bikin intake air yang ukurannya sudah dipancang kemarin dengan ukuran 56 dengan ketinggian 2 meter. Jadi diimpun nanti kita bikin sayapnya sesuai dengan gambar yang sudah disiapkan oleh teknis dari program kotak ini. Ini Bu Bapak dapat dilihat curah airnya. Airnya cukup deras, bersih. 1, 2 titik, ada 3 titik kecil satu, nanti dihimpun semuanya di dalam bak. Assalamualaikum, kita sampai di kelanjutan daripada bak intake tadi yang ada di Jorong Tabek Lacu. Sekarang kita berada di Jorong Yange. Jadi di Jorong Yange ini ada satu bak penampungan, bak reservoirnya untuk sambungan bak yang di atas yang buat dengan pipa ditampung di sini di Yange ini dengan ukuran pipa luas pipanya ukuran 3x4. Jadi tingginya 1,5 meter. Jadi ini tempat penampung cadangan dikerjakan. Ini lokasi tempat kita melaksanakan pendidikan. Ini yang pancang-pancangnya sudah dibikin. Ini lokasi kita nanti untuk reservoirnya. Jadi di sini penampungan air. Jadi lewat pipa
Jadi aliran tarik, tarik aja nanti digali pipa di sana. Jadi sampai ke sini. Ini jarak dari Insek sampai ke reservoir ini lebih kurang 1,3 kilo. 1,3. Jadi jaraknya itu ini bak penampungan kedua, bak kedua dari program kotasi kita ini. Ini kegiatannya sedang dilaksanakan. Mulai kita pasang pinggir. Kita pasang pinggir tebingnya dan nanti jalan ini sedikit kita supaya aman dan supaya bersih gitu. Jadi pemasangan fondasi ini supaya untuk menguatkan posisi letak bak nantinya. Letak bak kita kuat. Gitu. Jadi ini adalah lokasi tempat Pak Gali yang dikembangkan untuk pelaksanaan transportasi ini untuk kampung bak reservoir. Jadi ini pemasangan pondasi bawah Kak? Ya, pondasi ini untuk menguatkan posisi letak bak nantinya. Karena ini agak di pinggir jurang, ketinggiannya berbeda. Jadi kita pasang di bawahnya. Ini adalah hari yang kedua pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita berharap kegiatan kita berjalan aman, lancar, dan berkahnya sama-sama dapat kita bersama. Yuk, makasih Kak. Jadi Ibu Bapak posisi baknya di atas karena ada beda ketinggian, jadi pondasinya dibikin dari bawah agar nanti baknya tidak jatuh atau longsor. Jadi baknya dibangun di depan rumah warga ini dan tanah ini sumbangan dari Bu. Nah, ini Bu Upi, pemilik lokasi. Nah, beliau mengembangkan untuk mengasih izin untuk tempat berdiri bak, mengembangkan untuk bak bisa berdiri, untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Mudah-mudahan amalan beliau mendapat tempat tersendiri oleh Allah. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, ini Ibu Bapak, penggalian saluran pipanya sudah dimulai. Ini dua orang pekerja sedang menggali di titik ini. Jadi nih penggaliannya sudah cukup panjang juga terlaksana. Kita langsung saja menuju titik terakhir penggalian. Ibu Bapak, ini seperti kita lihat penggaliannya sudah masih di jorong Yange, cuma sudah di pertengahan antara posisi Yange dan Ganangan. Ganangan tersebut masih jorong Yange, cuma ada lagi lokasi pemukiman masyarakat. Nih para tukang sedang bekerja menggali salurannya. Ibu Bapak, kita jumpa lagi. Ini lokasi yang tempat penggalian. Ini namanya daerah Ganangan, Jorong Ayenge. Jadi penggalian sudah sampai ke sini. Jadi panjang galian yang sampai ke tempat ini dari tempat galian awal tadi lebih kurang 500 meter yang baru tergali. Jadi jarak galian yang akan dilaksanakan penggalian dari reservoir yang di Ayenge tadi lebih kurang 3,6 kilo. 3,6 kilo sampai ke Kurai, ke tempat reservoir berikutnya. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan kita berharap ini berjalan dengan aman dan lancar. Mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan cepat dan air dapat dinikmati oleh masyarakat banyak nantinya. Jadi ini kegiatan sedang dilaksanakan.
dengan tenaga pekerja lebih kurang 12 orang. Cukup Kak? Ya. Ya, Ibu Bapak semuanya, itulah informasinya. Ibu Bapak semuanya menonton YouTube Mersa Family, demikianlah liputan kita sementara. Kita telah melihat lokasinya sampai di mana pencapaian pekerjaannya dalam 2 hari ini. Jadi sekarang saya di saat akan menutup video ini didampingi oleh Bapak Onderus Datuk Windosati sebagai Ketua KSM dan Bapak Pak Chong sebagai kepala tukangnya. Jadi videonya kita tutup dulu sampai di sini. Kita sambung lagi minggu depan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.